Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama, Shalom. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Yaitu kita akan bacakan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pujian ini katakan bersama.
Rindu jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan pujian ini dengan iman percaya kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Doa setiap kami Tuhan, kami yakin dan percaya Kau sanggup memindahkan gunung buat setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya ketika Tuhan yang menyertai kehidupan kami, kami dapat melewati segala sesuatu. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama naikkan pujian. Walaupun gunung itu tak berkitar, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah lebih dalam. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
menopang setiap kehidupan kami Bapa. Urabatakanaralabaya shikaralabaya. Urabatakanaralabaya. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang ubah setiap hati kami Tuhan. Kami mau diubahkan di tempat ini Tuhan. Dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Sampai mengangkat kedua belah tanganmu di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padangku. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Boleh kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan lagi. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah pada rencanamu Tuhan. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Allah kita. Tuhan, kini kami berserah kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami siang hari ini melompat bagi namamu. Dengan penuh sukacita mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih. Selamat siang, shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Berikan salam kanan kiri, katakan kamu adalah orang yang luar biasa siang hari ini. Mari kita bersukacita dengan penuh luar biasa. Haleluya. Mari kita rasakan kasih sukacita Tuhan. Kami nyatakan Tuhan siang hari ini. Mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Boleh lambaikan tanganmu siang hari ini, nyatakan bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, Sukacita surga nyata penuhiku. sukacita surga nyata memenuhi kehidupan kami Tuhan. Mari nyatakan dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan. Bersama-sama sekali lagi nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, Sukacita surga nyata penuhiku. mari bersama-sama lebih lagi kami nyatakan Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Katakan, takkan patah semangat, sebab takkan hilang. takkan hilang Kami nyatakan Tuhan siang hari ini. Haleluya, Aku mau bersorak. ku mau bersorak bagimu. Terima kasih. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami nyatakan Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita menyertai hidup kami Tuhan. Berikan sorak-sorak kemantuan Allah kita lebih lagi siang hari ini. Haleluya. Masih siap melompat bagi nama Tuhan siang hari ini. Amin. Mari kita nyatakan, Kau sumber kekuatan dan keagungan kami Tuhan. Kami nyatakan siang hari ini dengan penuh sukacita dan keyakinan. Nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. nyatakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami Tuhan, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sebab kasih setiamu yang tak pernah pergi bagi kehidupan kami Tuhan. Sore Jumat yang dikasih siang hari ini, mari nyatakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kami nyatakan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, sebab Kasih Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita lebih lagi siang hari ini. Haleluya. Silakan jemaat yang dikasih kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi gereja melalui tayangan Flash News. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Halo teman-teman muda yang dikasih Tuhan, kami mengundang teman-teman semua untuk hadir dan mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap sebulan sekali. Tepatnya hari Sabtu, minggu ketiga pada pukul 6:30 malam bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Datanglah dengan hati yang bersemangat karena kita akan bersekutu bersama dalam pujian, penyembahan, firman Tuhan yang relevan dengan generasi muda, serta persekutuan yang membangun. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman, sahabat kalian untuk merasakan kehadiran Tuhan secara bersama-sama dan bertumbuh menjadi generasi Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Siapkan hatimu, mari kita bertemu di ibadah youth, bersama kita bertumbuh, bersama kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal gabungan GBI Grand Permata Niaga, GBI Cipondoh Narita, dan GBI WTC Matahari Serpong yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore.
Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita merasakan kasih Tuhan di momen indah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk Natal, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Buka hatimu, biarkan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Yes Lord, sepanjang umur hidupku. Yeah. Mari angkat suaramu sama-sama. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah. Yes Lord, Kau Tuhan, ya Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Ayo berkata bersama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan
sepanjang umur. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang hidup kami senantiasa bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, tuntun hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkannya pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Tuhan Yesus begitu baik, hari demi hari perjalanan hidup kita harus dituntun oleh Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema keberhasilan sejati menurut Tuhan. Semuanya harus menurut Tuhan. Kalau ingin engkau mendapat keberhasilan sepanjang hidupmu yang sejati, maka harus menurut apa yang Tuhan tetapkan yang harus kita lakukan. Mari kita baca di dalam Yosua ayat 1, Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi resepnya agar perjalanan hidup kita itu berhasil dan bukan berhasil saja, tapi beruntung. Maka mau tidak mau kita harus merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Dan di samping itu kita harus bertindak hati-hati dengan segala yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman-Lah itu yang bisa menuntun hidup kita. Jalannya senantiasa harus benar maunya Tuhan itu apa, ya. Semua manusia karena kita masih hidup di dunia, maka selalu menginginkan keberhasilan, itu tidak salah. Sejak mulai kecil, kita diajarkan untuk apa? Mengejar prestasi. Kalau anak-anak kita masih SD, belajar yang baik ya, dapat nilai 100, prestasinya harus bagus, dapat juara. Bekerja yang keras, ayo bekerja yang keras, kumpulkan banyak uang ya. Dan menjadi yang terbaik, semuanya kita ingin melakukan yang terbaik. Ya, semua manusia di dunia ini mendambakan apa? Keberhasilan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi. Semua orang hidup pribadinya kepengen berhasil sukses. Tidak ada orang yang mau hidupnya itu selalu gagal, ya. Namun, ya, kita ngerti, karena kita masih hidup di dunia, itu dia selalu mengajarkan di dalam pikiran kita hidup ini. Keberhasilan menurut dunia itu apa? Memiliki banyak uang. Kalau uangnya banyak berarti berhasil.
menduduki posisi yang tinggi, sukses di dalam pekerjaan kantor, jabatannya tinggi, dikenal dan dihormati banyak orang, itu menurut dunia itu engkau sukses. Itu dunia ngomong suksesnya kamu itu harus gitu. Banyak uang, duduki posisi tinggi, dihormati, dikenal banyak orang. Ya, apakah pertanyaannya sekarang benar-benar keberhasilan yang sejati? Apakah itu benar? Ya, apakah semua orang yang kelihatannya berhasil di dalam hidupnya benar-benar berhasil di mata Tuhan? Ini yang harus kita pertanyakan. Keberhasilan seseorang di mata manusia itu oke, tapi belum tentu di mata Tuhan itu dianggap orang itu berhasil. Tidak. Ya, kita belajar pada siang hari ini. Maunya apa Tuhan itu keberhasilan yang sejati bagi anak-anaknya. Ya, keberhasilan sejati bukan untuk mencapai sesuatu, mencapai kedudukan, mendapatkan uang yang banyak, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan keberhasilan yang sejati adalah tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu tercapai. Itu poin utama Tuhan untuk anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Hanya orang yang tujuannya rencana Tuhan di dalam hidup seseorang itu tercapai, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa yang segala rencana kehendak Tuhan tergenapi di dalam hidupnya, itulah yang diinginkan Tuhan yang kelak mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau sampai rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita tidak tergenapi, tidak tercapai di dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa bersama dengan Dia, ya. Padahal menurut Alkitab definisi keberhasilan itu berbeda. Alkitab itu berbeda dengan dunia, bertolak belakang. Kalau keberhasilan secara dunia itu apa? Duniawi ngomong engkau akan berhasil kalau apa? Diukur dengan harta, status dan kuasa, kekuasaan. Kalau dunia ngomong engkau baru berhasil, uangmu banyak berapa? Punya deposito berapa banyaknya? Statusmu apa? Kedudukanmu apa? Kamu punya kekuasaan apa? Itu cara dunia keberhasilan. Sifatnya semuanya itu apa? Hanya sementara. Ya toh, harta, kekuasaan, status hanya sementara. Bisa membuat sombong. Ingat, dunia itu apa yang kita capai hanya bisa memberikan sementara. Bisakah kita mempunyai kekuasaan itu selama-lamanya sepanjang hidup kita? Kan tidak akan bisa. Kalau di dunia, ya. Tapi kalau menurut Tuhan bagaimana? Keberhasilan secara rohani atau yang sejati menurut Tuhan itu bagaimana? Baca Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Cari uang boleh, kumpulkan uang boleh, tapi jangan sampai tamak. Kita cari uang melulu terus sehingga meninggalkan Tuhan, itu namanya tamak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ngerti firman ini artinya apa? Engkau banyak uang, tapi kalau hidupmu banyak masalah, apakah uang itu bisa menjamin menyelesaikan masalahmu? Engkau banyak uang, kalau ditimpa sakit yang parah, apakah uang itu bisa juga menyelesaikan penyakitmu? Kan tidak bisa, ya. Jadi kekayaan kita tidak boleh tergantung di dalam kekayaan itu. Bergantunglah kepada Tuhan seumur hidupmu, ya. Tapi bagaimana kalau menurut Tuhan tadi, ya, kalau keberhasilan menurut Tuhan secara rohani yang sejati, keberhasilan kita itu membawa damai sejahtera di dalam hidupmu. Karaktermu makin serupa dengan Kristus. Tuhan akan memberi keberhasilan kita yang sejati. Kalau karakternya kita itu betul-betul akan berubah.
Tuhan tidak akan membuat sesuatu orang itu berhasil secara sukses sejati kalau karakternya kita masih amburadul. Enggak, itu kan namanya mempermalukan nama Tuhan, ya. Dan berkat yang Tuhan yang berikan kepada orang itu akan menjadi kesaksian. Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau keberhasilan kita yang sejati dari Tuhan, berkat itu akan menjadi suatu kesaksian, bukan suatu kesombongan. Kadang-kadang berkat itu bisa memacu kita menjadi sombong. Benar apa enggak? Sombong. Wah, itu hati-hati. Berkat itu bisa menjadi suatu kutuk bagi kita kalau kita tidak mengerti. Wah, tanpa Tuhan aku bisa mengumpulkan uang. Itu kan berkat usaha kerja kerasku lah, jadi sombong, ya. Mazmur, baca Mazmur 1 pasal 1:1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, dinaikkan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua ingin apa yang kita kerjakan berhasil. Tapi apa maunya Tuhan? Hanya orang yang berhasil, keberhasilannya sejati. Orang yang apa? Tidak duduk, tidak menuruti nasihat orang fasik. Artinya apa? Tidak selalu mendengarkan omongan orang fasik, orang yang tidak benar. Yang selalu berjalan kumpulannya orang yang hidupnya berdosa. Ya, kumpulan pencemooh ini hindari. Salah satu syarat dari Tuhan keberhasilan yang sejati. Jadi tidak boleh senantiasa hidup duduk berdiri di jalan orang berdosa dan kumpulannya orang-orang yang tidak benar. Ya, jadi kita harus ngerti, ya. Kesukaannya baca firman Tuhan. Ayo baca. Dan direnungkan, tidak hanya sekedar dibaca tapi tidak direnungkan, ya, siang dan malam. Jadi setiap kalian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan berlalu begitu saja, direnungkan, dipikirkan. Mungkin saat itu ketika engkau merenungkan, membaca, tidak mengerti. Tapi engkau harus berdoa minta Roh Kudus memberi pengertian itu, ya. Sehingga nanti apapun yang dibuat, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tidak akan layu, selalu ada sumber air kehidupan di dalam hidup kita. Orang-orang yang beginilah yang akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, ada syarat utama untuk keberhasilan yang sejati yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Apa syaratnya supaya kita keberhasilan kita itu sejati, bukan semu, bukan sementara. Kita ingin keberhasilan kita itu sampai akhir hidup kita, sampai masa tua kita dipelihara Tuhan, selalu berhasil. Anak cucu mantu kita selalu berhasil. Persyaratannya ada. 1, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan, ngomonglah firman Tuhan, jangan ngomong yang aneh-aneh, yang negatif. Ya, firman Tuhan itu harus diucapkan dan diperkatakan. Karena kenapa harus diucapkan dan diperkatakan? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu membentuk imanmu. Ucapkan janji-janji Tuhan bukan ketakutan. Kenapa? Setiap firman kita perkatakan itu menandakan bahwa iman kita itu percaya kepada Tuhan. Contohnya, aduh hari ini aku ini kok sial banget, hidupku kok penuh dengan sial. Aduh bertubi-tubi, hidupku sengsara, cobaan, tidak ada habis-habisnya, silih berganti, bla 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 bla. Nah, apakah bisa membangun imanmu? Tidak, imanmu makin rontok lemah.
Tapi apa yang harus diperkatakan iman? Banyak sekali firman itu tertulis. Aku percaya masalah pun boleh datang di hadapanku. Aku percaya karena Allahku Allah yang dahsyat. Dia berkuasa atas hidupku. Aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Dia akan menolong aku. Lah itu yang harus kita perkatakan. Perkatakan iman. Pencobaan-pencobaan ini biasa, tidak akan melampaui kekuatanku. Di firman Tuhan ada, begitu kita ngomong begitu, iman kita itu timbul. Ya, jadi Tuhan melihat, Tuhan akan melakukan ya keberhasilan yang sejati, sukses atau tidak, melihat setiap perkataanmu yang engkau ucapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tidak boleh mengeluh. Mengeluh terus itu menandakan imanmu lemah. Engkau tidak percaya kepada Tuhan ya. Kata-katamu itu akan menentukan arah hidupmu itu mau kemana. Loh gitu. Ngomong yang jelek-jelek, arah hidupmu ya juga jelek. Itu saja. Jadi hati-hati, setiap perkataan kita itu menentukan arah hidup kita itu mau dibawa kemana. Ucapkan iman. Ucapan iman itu akan membangun pengharapanmu dan akan memberi kekuatan dan ketekunanmu di dalam menghadapi setiap masalah. Kita kalau mengucapkan terus dengan iman itu pengharapan kita itu timbul, tidak putus asa dan kita mendapat kekuatan dan ketekunan mencari Tuhan. Banyak orang tidak tekun kepada Tuhan itu kenapa sih? Karena apa? Ngomongnya itu selalu membuat dirinya itu putus asa sendiri. Percuma doa, percuma ke gereja, toh aku tidak dapat apa-apa, toh keadaanku tidak berubah. Lah itu bagaimana? Keberhasilan bagaimana bisa engkau capai? Ingat keberhasilan yang kita rindukan itu Tuhan minta kerjasama ya. Nggak boleh Tuhan sendiri yang bekerja, kita enak-enak tidak melakukan apa-apa. Tidak ya. Saat kita memperkatakan firman itu, kita sedang menyatakan iman kita dan menyelaraskan hidupmu dengan kebenaran firman itu. Ketika engkau ngomongkan firman itu, sebenarnya hidupmu itu sendiri kamu arahkan ke jalan firman itu. Makanya itu jadilah pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman, maka otomatis perkataanmu itu akan yang positif dan hidupmu tanpa engkau sadari selaras dengan jalannya maunya Tuhan. Ya, baca Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang engkau ucapkan saat ini dikuasai oleh lidah, mati hidupmu itu dikuasai oleh lidah. Kalau engkau ngomong yang positif terus, maka engkau akan memetik buahnya, menuai yang positif. Kalau engkau ngomong terus yang negatif, engkau juga akan memetik hasilnya, panennya juga yang jelek-jelek. Lah, jadi lebih baik rubahlah perkataan kita. Oh puji Tuhan hari ini daganganku laris. Mungkin secara nyata agak sepi. Iman. Laris Tuhan, aku percaya daganganku, usahaku ini milikmu. Dan aku percaya usahaku engkau berkati gitu. Nggak boleh, aduh kok enggak ada untungnya sih, tipis gini bla 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 bla. Sudahlah, habislah. Enggak, ya. Yang kedua apa? Jadi ada prinsip untuk keberhasilan sejati menurut Tuhan. Ya, yang tadi yang pertama perkatakan firman Tuhan. Yang kedua sekarang renungkan firman itu siang dan malam. Siang dan malam loh, ya. Artinya apa? Bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengar saja tapi direnungkan. Banyak orang tidak suka merenungkan firman Tuhan. Yang suka direnungkan dan didengarkan apa? Perkataan yang menyakitkan hati kita. Betul apa enggak? Ayo. Kalau ada orang yang gosipkan kita, ngomong-ngomong yang menyakitkan, direnungkan, dipikirkan malam, enggak bisa tidur sampai sakit kepala. Betul apa enggak? Ayo, ngaku saja. Ya.
Jadi jangan, kita belajar, saya juga belajar ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan hanya merenungkan tetapi memahami dan mencerna dalam hati. Mungkin saat ini engkau tidak mengerti, tapi berjalan dengan waktu, pergaulanmu dengan Tuhan, firman itu akan memberi pengertian. Hari ini engkau baca ayat yang sama, besok Tuhan akan memberi pengertian yang lain, ya. Firman yang direnungkan akan mempengaruhi cara berpikirmu dan membentuk karakter kita. Jadi kalau firman itu kita renungkan, kita lakukan, itu mulai mempengaruhi cara pikirmu. Jadi kalau orang yang tidak suka baca firman Tuhan, cara pikirnya itu mudah putus asa, yang aneh-aneh tentang Tuhan. Betul apa enggak? Karena firman itu akan juga membentuk karaktermu. Karaktermu bagaimana? Percaya sama Tuhan atau tidak? Itu karena engkau, kalau gini loh, kalau kita sering membaca firman Tuhan, karakter kita itu lama-lama akan dirubah oleh Tuhan sesuai dengan karakter Kristus. Tapi kalau sama sekali tidak pernah membaca firman Tuhan, karaktermu juga dibentuk, tapi yang jelek, ya. Saat tekanan itu datang dalam hidupmu, firman yang sudah kita renungkan dan yang sudah kita baca akan muncul memberi kekuatan. Percaya apa enggak, ketika engkau menghadapi masalah, pada waktu engkau membaca firman itu engkau tidak ngerti, tapi begitu masalah itu datang, tiba-tiba firman itu bisa muncul. Oh, inilah maksudnya Tuhan. Ketika masalah datang, kita tidak tahan, kita tidak kuat menghadapi penderitaan masalah itu. Ya, tiba-tiba firman yang pernah kita baca, contohnya, pencobaan itu tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Ketika engkau tidak kuat, aku akan memberi kekuatan. Betul apa enggak? Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan ini, ya enggak ngerti. Pencobaan datang saja ya enggak kuat, tapi begitu kita sering membaca firman Tuhan, firman itu memberi kekuatan. Oh, ternyata kalau sampai detik ini aku bisa menghadapi penderitaan, tekanan, masalah, berarti di mata Tuhan aku masih kuat. Tuhan nambahkan kekuatan padaku. Ya toh, nanti kalau Tuhan ukurannya aku sudah tidak kuat, Tuhan akan membantu aku menyelesaikan pikiran positif. Firman itu akan merubah cara pandang kita berpikir bagaimana menghadapi setiap masalah yang engkau hadapi. Ya. Baca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Barang siapa yang tidak suka firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, maka pelita kakinya akan menjadi gelap dan jalan-jalannya semuanya tidak ada yang nerangi. Karena firman itu adalah firman Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah terang bagi hidup kita. Jadi jangan malas baca firman Tuhan, ya. Lakukan firman dengan hati-hati. Firman itu harus dilakukan dengan penuh hikmat, dengan hati-hati, tidak sembrono. Karena setiap firman itu pedang bermata dua bagi kita, ya. Tuhan akan memberkati orang yang bukan hanya tahu firman. Bukan hanya orang yang tahu firman, tapi juga orang yang hidupnya sesuai dengan firman. Jadi kalau minta berkat Tuhan, itu jangan Tuhan berkati aku, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya berkat itu tidak turun-turun. Kalau engkau ingin berkat itu turun di dalam hidup kita, keluarga kita, maka kita harus menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan minta, ya. Baca Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku firman itu tidak gampang. Untuk menjadi pelaku firman, kita itu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus berubah. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hidup kita mulai mau diubah, maka melakukan menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak akan menjadi berat bagi kita. Betul apa enggak? Kalau enggak, berat sekali. Menjadi pelaku firman itu berat sekali. Benar, enggak gampang. Untuk menjadi pelaku firman, kita harus ngerti caranya bagaimana. Harus punya hubungan dengan Tuhan itu yang kental. Usahakan. Berikanlah waktumu untuk Tuhan. Jangan waktu sisa-sisa. Saya paling sedih kalau ada orang itu kerja mati-matian. Mulai pagi pulang malam. Doa enggak ada, apa-apa enggak ada. Pulang malam mandi, makan, langsung tidur doa. Tapi doanya enggak tahu tadi di mana, tiba-tiba sudah tidur. Kan itu kasihan. Jangan berikan Tuhan sisa-sisa waktumu. Berikan Tuhan yang terbaik, maka engkau juga akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk bagi kita. Sampai hal yang buruk terjadi di dalam hidupmu, ini salahnya kita sendiri. Kita harus ngerti. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang aku, Tuhan tidak nolong aku. Bukan. Tuhan selalu turun tangan menolong kita. Setiap engkau doa, meneteskan air mata, Tuhan tahu. Tapi mengapa alasannya, kenapa Tuhan tidak menolong hidup kita? Ada sesuatu di dalam hati kita, hidup kita, yang Tuhan minta berubah. Kembalilah kepada kasih mula-mula, ya. Ketaatan adalah kunci utama keberhasilan yang sejati. Kalau kita ingin keberhasilan yang sejati seumur hidup kita, diperlukan suatu ketaatan. Kadang-kadang manusia itu lebih taat, lebih takut kepada manusia, tapi tidak pernah punya rasa takut kepada Tuhan. Ini masalahnya. Ketaatan kepada Tuhan yang utama yang Tuhan tuntut kalau engkau ingin keberhasilan yang sejati. Hasilnya apa orang yang taat? Perhatikan baik-baik. Tuhan menuntut kita itu taat, ada maksud, ya. Perjalanan hidup orang yang taat akan berhasil dan akan beruntung. Kan enak luar biasa. Sudah berhasil dikasih untung. Jadi kalau orang tidak taat, tidak akan berhasil, gagal, dan akhirnya tidak beruntung, rugi. Ya, contohnya di Alkitab dengan jelas, kita harus belajar dari Alkitab. Contoh-contoh hamba Tuhan, di mana dia mendapat keberhasilan sejati dari Tuhan. Kita akan tahu Yusuf, ya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Berbahagialah orang yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau engkau ingin pekerjaanmu berhasil disertai oleh Tuhan, contohnya ada syarat-syaratnya, yaitu Tuhan akan bekerja kepada orang yang mempunyai ketaatan, kesetiaan, dan yang lain-lain yang dituntut oleh Tuhan. Ya, Yusuf itu sebelum dia berhasil, kita kan tahu ceritanya, dijual, difitnah, bahkan masuk penjara. Tapi tetap ia jadi orang berhasil. Karena apa? Hidupnya berpegang dan teguh pada Tuhan. Hidupnya itu terus kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi kalau saat ini kita dalam keadaan menderita, masalah demi masalah, seperti Yusuf, dimasukkan penjara, difitnah, ya, macam-macam, dijual. Tapi akhirnya dia keluar apa? Tetap berpegang teguh kepada Tuhan, gandoli Tuhan. Jangan lepaskan. Banyak orang ketika menghadapi tekanan lari dari Tuhan, melepaskan dirinya kepada Tuhan. Apakah itu menjadi baik? Makin tidak baik, ya. Keberhasilan Yusuf adalah karena karakter dan ketaatannya kepada Allah. Karakter
karakter itu yang diperlukan, yang syarat yang Tuhan mau, karakter. Hanya orang yang karakternya yang mau dirubah, yang bisa sesuai dengan maunya Tuhan. Meskipun untuk menuju suatu karakter seperti Yesus itu susah. Tapi asal kita mau karakter yang diminta oleh Tuhan, maka dia akan mengalami keberhasilan dan disertai Yesus seperti Yusuf. Ya. Lalu ada lagi di Alkitab Daniel, hidupnya di tanah asing, di negeri asing yang dia tidak kenal, tapi tetap setia pada imannya. Meskipun dia menolak kompromi, ya, meskipun bisa kehilangan jabatan atau nyawanya. Saat ini banyak kita itu hidup di dalam kompromi. Tidak takut sama Tuhan, melakukan kompromi terus, ya. Takut kehilangan jabatan, kehilangan nyawa. Jadi kompromi demi kompromi dilakukan oleh manusia saat ini. Baik dia anak Tuhan atau tidak, sadar atau tidak sadar, dia tahu. Tuhan hanya mengangkat Daniel karena kesetiaannya dan memiliki karakter yang kuat, yang dapat dipercaya. Punyalah karakter yang kuat, yang dapat dipercaya, yang tidak karakternya tidak berubah-ubah. Hari ini jadi anak Tuhan yang benar, besok kurang benar, besok jadi tidak benar, kembali lagi begitu. Karakternya tidak kuat, karakternya musim-musiman, tergantung dengan keadaan. Jangan kompromi dengan dosa. Ya, itu enggak boleh. Keberhasilan yang sejati tidak akan engkau terima. Contoh yang terakhir, Nehemia menjadi seorang pemimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ketika tembok Yerusalem akan dibangun kembali, Nehemia mendapat kepercayaan di dalam hal itu. Dia hanya mengandalkan Tuhan dalam doa. Dan kepemimpinannya dan keputusannya dia tanya sama Tuhan. Jadi saat ini kalau kalian sedang melakukan apapun juga, keputusan apa yang harus kalian ambil itu tanya dalam doa, tanya kepada Tuhan. Ya, jangan buru-buru mengambil keputusan yang cepat. Tuhan itu tidak pernah terlambat menjawab setiap doa-doamu. Cuma kita itu selalu menganggap terlalu lama kalau menunggu jawaban dari Tuhan. Jadi kepengen cepet-cepet. Lihat, kalau orang jalan cepet-cepet, di depannya ada batu saja enggak tahu pasti jatuh. Betul apa enggak ya? Waktu Tuhan adalah waktu yang indah, ya. Tidak takut terhadap ancaman. Nehemia tidak takut terhadap ancaman karena dia tahu dia menjalankan misi Tuhan untuk pembangunan kembali tembok Yerusalem. Barang siapa yang sudah tahu Tuhan memberikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut kepada ancaman mara bahaya apapun juga. Asal pesan Tuhan yang disampaikan yang kalian terima dari Tuhan itu betul-betul dari Tuhan. Ya, tidak pernah, tidak usah takut untuk menghadapi ini seperti Nehemia. Ya, sekarang bagaimana ciri-cirinya orang yang berhasil di hadapan Tuhan? Semua ingin berhasil di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan. Ciri-ciri apa kalau engkau ingin berhasil, keberhasilan yang sejati di hadapan Tuhan? 1, perhatikan baik-baik, ada 5 poin ya. 1, mau tidak mau engkau harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan minta. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sudahkah kalian itu setiap hari mencari Tuhan? Carilah Tuhan selama masih ada kesempatan di dalam hidupmu. Cari Tuhan. Engkau mencari Tuhan, ketemu Tuhan, tidak akan rugi. Itu harus kita bentuk dengan diri kita sendiri, mau atau tidak. Itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kedua, hiduplah dalam ketaatan akan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu kenapa tidak ditaati oleh anak Tuhan? Karena tidak cocok
dengan kita. Contohnya, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Itu firman Tuhan. Wah, kok enak kalau aku ngampuni, dia orangnya tambah ngelunjak, tambah sama aku gini. Bahkan Tuhan ngomong apa? Berikan kalau engkau ditampar, kasihkan pipimu satu, pipi kanan kasih pipi kiri. Maukah? Enggak. Tapi lihat, kalau kita taat, Tuhan itu luar biasa bekerja di dalam hidupmu. Ya. Ketiga, memiliki karakter yang benar. Memiliki karakter yang benar. Yang tahu karakter kita jelek atau tidak itu siapa? Diri kita, Tuhan dan si jahat. Karakter yang tidak baik. Bagaimana Tuhan bisa melakukan sesuatu keberhasilan yang sejati kepada orang karakternya yang tidak baik. Itu kan tambah mempermalukan nama Tuhan. Ini tipenya pelayan Tuhan, karakternya beginilah, kan repot ya. Jadi punyalah karakter yang benar yang Tuhan mau ya. Tidak hidup untuk menyenangkan manusia, tapi hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. Banyak orang lebih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Betul apa enggak? Takut nanti tidak punya teman. Kalau temanku ini senantiasa tidak aku senangkan. Ya, senangkan Tuhan terlebih dahulu. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya kita juga bisa menyenangkan Tuhan, juga bisa menyenangkan manusia. Tapi jangan selalu menjilat manusia, tapi selalu membuat Tuhan sedih. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan punya maksud kalau ingin seseorang diberi keberhasilan yang sejati. Keberhasilan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Jadi hal-hal yang Tuhan inginkan itu harus kita turuti kalau ingin engkau berhasil yang sejati. Jadi 1, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 2, hidup dalam ketaatan firman Tuhan. 3, memiliki karakter yang benar. 4, tidak hidup untuk menyenangkan manusia, tapi hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. 5, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi inti dari firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, keberhasilan yang sejati bukan sekedar pencapaian dari luar saja, tapi hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan firman sebagai dasar hidupmu, maka Tuhan sendiri yang akan membuat jalan kita terbuka dan berhasil. Jadikan firman Tuhan itu dasar pedoman hidupmu. Tidak ada jalan lain. Dasar pedoman hidupmu, barang siapa yang hidupnya selalu berdasarkan firman Tuhan, maka hidupnya itu jalannya akan dibuka Tuhan dan dibuat berhasil. Jalan kalau sudah dibuka oleh Tuhan, tidak ada satupun yang menutup. Kalau kita keluar dari firman Tuhan, jalan itu akan ditutup lagi, tertutup. Yang menutup ya karena kita sendiri. Ya, jadi jangan kejar sukses. Jangan kejar sukses, melulu cari uang mulai pagi sampai malam. Jangan. Kerjalah dengan baik. Tapi uang bukan segala-galanya. Kejarlah Tuhan Yesusmu. Itulah yang bisa membuat kamu sukses. Ya, tanpa Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus engkau tidak akan sukses. Sukses yang engkau peroleh hanya sementara. Ya, tapi kejarlah Tuhan, maka keberhasilan yang sejati akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Berkat ada di kepala orang benar. Jadi pastikan dirimu orang benar, maka berkat itu akan mengikuti sepanjang hidupmu. Jadi berkat tidak perlu dikejar, berkat otomatis akan tersedia di hadapanmu. Tinggal engkau mengambil, bisakah engkau mengambil atau tidak. Itu ada keputusan di tangan kita, ya. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Percayalah, Tuhan ingin kita semuanya sebagai anak-anaknya berhasil. Tuhan tidak ingin kita itu selalu gagal,
Tapi yang membuat kita selalu gagal adalah diri kita sendiri. Utamakan Tuhan dari segala-galanya. Mari kita bangkit, kita akhiri ibadah siang hari ini. Oh haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan untuk mencapai keberhasilan yang sejati. Tidak ada kata lain, kita harus taat, setia, menjadi pelaku firman, hidup di dalam firman dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Di saat badai. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku akan terbang. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kaulah Raja tata semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami senantiasa Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Memang Tuhan, ketenangan hidup kami hanya senantiasa dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan apa yang mereka doakan Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan. Engkau menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang. Allah sanggup melakukan